Sen UU tak sen UU yang artinya halo teman-teman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya Ahmad Irfan. Setelah beberapa waktu kita tidak menyajikan podcast monolog, malam ini kita akan menyajikan sebuah podcast psikologi mendalam yang dibintangi oleh Inercil. Inercil sendiri adalah anak kecil yang ada di dalam alam bawah sadar yang terluka, menceritakan dampak trauma attachment dengan orang tua di masa lalu yang bikin seseorang tumbuh menjadi sosok di masa dewasa yang dikenal terlalu cemas, kaku, dan gampang meledak emosinya. Memiliki mekanisme pertahanan diri atau defense mekanisme yang awalnya dianggap kawan penyelamat jiwa, padahal setan karena pelan-pelan malah bikin bolak-balik kejebak di hubungan yang toksik. Yuk langsung saja pasang handfree, simetriskan posisi rebahan, dan selamat mendengarkan. Mari kita mulai dengan pondasi utamanya. Dalam pendekatan psikodinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa sebagian besar perilaku, emosi, dan keputusan manusia dikendalikan oleh ketidaksadaran atau unconscious mind. Ibarat sebuah gunung es di tengah samudera yang luas, apa yang kita sadari dalam keseharian pikiran logis kita hanyalah sebuah puncuk es yang terlihat di permukaan. Sementara di bawah air yang gelap dan dalam tersimpan memori, insting, dan tentunya luka masa kecil yang tidak terlihat, namun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengemudikan kapal kehidupan kita. Nah, luka batin masa kecil ini sangat erat dikaitkan dengan Inercil. Inercil sendiri adalah bagian dari jiwa kita yang masih menyimpan cara pandang, emosi, dan ingatan kita saat masih anak-anak. Ketika seorang anak dibesarkan di lingkungan yang aman, hangat, dan suportif, Inercilnya akan tumbuh menjadi diri yang kreatif, penuh rasa ingin tahu dan percaya diri. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Disinilah kita masuk pada poin tentang trauma kelekatan atau attachment trauma dengan figur orang tua. Dalam psikodinamika, tahun-tahun pertama kehidupan kita bersama pengasuh adalah cetak biru atau blueprint bagi cara kita berhubungan dengan dunia luar. Jika di masa kecil, seseorang sering diabaikan, dikritik secara tajam, atau kasih sayangnya diberikan dengan syarat, anak tersebut akan terluka secara emosional. Ia mungkin akan mengembangkan kecemasan akan penolakan, justru menjadi seseorang yang sangat dingin karena takut disakiti jika terlalu dekat dengan orang lain. Mari kita ambil salah satu contoh kasus yang sering terjadi di sekitar kita untuk memperjelas konsep ini. Nah, pernahkah Anda melihat seseorang yang terus-menerus terjebak dengan pasangan yang toksik, kasar, atau tidak tersedia secara emosional? Secara logika mereka tahu itu salah, tetapi secara tidak sadar mereka terus memilih tipe orang yang sama. Dalam psikodinamika, fenomena ini disebut dengan repetition compulsion atau kompulsi pengulangan. Alam bawah sadar kita mencoba mereka ulang dinamika masa kecil yang menyakitkan dengan orang tua, dengan harapan kali ini kita bisa memperbaikinya atau mengubah akhirnya. Sayangnya, itu hanya membuat kita berdarah berulang di luka yang sama. Karena rasa sakit itu terlalu besar untuk ditanggung, alam bawah sadar diri kita bekerja memunculkan pertahanan diri atau defense mekanisme. Misalnya melalui represi, di mana kita mengubur ingatan yang menyakitkan tersebut agar kita bisa tetap beraktivitas sehari-hari, atau melalui proyeksi. Nah, di mana kita menuduh orang lain tidak peduli pada kita, padahal rasa tidak berharga itu asalnya dari dalam diri kita sendiri, akibat pengabaian di masa lalu. Tameng pertahanan yang dulu menyelamatkan kewarasan kita saat kecil, perlahan berubah menjadi tembok yang mengisolasi kita di masa dewasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana pendekatan psikodinamika memfasilitasi proses healing atau penyembuhan ini? Nah, dalam psikodinamika, healing bukanlah sekedar memberikan tips praktis atau menghilangkan gejala kecemasan secara instan. Tujuannya jauh lebih dalam, yaitu membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sadar, membawa ruang gelap di bawah gunung es tadi ke permukaan. Melalui dinamika hubungan terapeutik bersama konselor, klien diberikan ruang yang sangat aman, tanpa penghakiman,
Di ruang inilah klien diajak untuk perlahan menurunkan defense mekanismenya, mengenali pola pertahanannya, dan melepaskan emosi yang selama ini terpendam. Proses melegakan yang disebut katarsis. Penyembuhan ini mengharuskan kita melakukan apa yang disebut dengan reparenting atau mengasuh kembali. Kitalah diri kita yang dewasa saat ini yang harus menjadi sosok orang tua yang ideal, yang dulu tidak didapatkan oleh anak kecil di dalam diri kita. Penyembuhan inner child ini berarti kita memberikan validasi pada anak itu, mengizinkan bersedih, mengizinkan marah, memvalidasi rasa takutnya akan sesuatu yang mungkin di masa lalu sangat dilarang. Dengan kesadaran inilah kita perlahan-lahan memutus rantai trauma yang anak ini miliki. Sebagai kesimpulan, luka batin dari masa kecil bukanlah sebuah vonis mati bagi kebahagiaan kita di masa dewasa. Pendekatan psikodinamika mengajarkan kita bahwa keberanian untuk melihat ke dalam diri, mengarungi lautan ketidaksadaran, dan merangkul energi kita yang terluka adalah kunci utama dari transformasi diri. Sebagai pesan reflektif bagi kita di masa kini adalah, di tengah dunia modern yang menuntut segalanya serba cepat dan instan, proses penyembuhan psikologi menuntut kesabaran ekstra. Praktik konseling psikodinamika tetap sangat relevan hingga hari ini, karena ia menawarkan penyembuhan hingga ke akar, bukan sekedar plester menutup luka sementara. Ingatlah ini, kita mungkin tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah cerita masa kecil kita. Namun di masa kini, kitalah orang dewasa yang memiliki kuasa penuh untuk menuntaskan rantai trauma itu. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini, menyediakan waktu untuk menyelam ke dalam diri bersama saya. Semoga pembahasan ini menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk berbelas asih pada diri sendiri. Saya Ahmad Irfan Dayat, pamit undur diri, selamat berproses dan sampai jumpa.